Komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada pengertian. Komunikasi adalah proses mengirim, memilah, serta menerima simbol atau pesan dari seseorang atau lebih agar pesan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Organisasi merupakan perkumpulan antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok khusus yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama dengan cara bekerja sama. Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama. Selanjutnya ada teori komunikasi organisasi. Yang pertama ada teori struktural klasik. Teori pertama ini berkembang sejak tahun 1800-an dan dapat disebut sebagai teori mesin. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya serta memberi petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Terdapat 4 kondisi pokok dari teori ini yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Selanjutnya yaitu teori neoklasik. Teori ini diperkenalkan oleh Elton Mayo dan muncul karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik atau teori mesin. Teori neo mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Teori ini telah difasihkan melalui percobaan yang dilakukan oleh Elton di pabrik Hawthorne pada tahun 1924. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah penting memperhatikan upah insentif serta kondisi kerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Teori selanjutnya yaitu teori fusi. Teori ini diperkenalkan oleh Beck dan pada tahun 1957 Argyris menyempurnakan pendapat Beck. Teori fusi berawal dari kesadaran Beck pada tahun 1950 mengenai kesadaran kepuasan minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi. Beck berpendapat bahwa organisasi pada tahap-tahap tertentu akan mempengaruhi seseorang individu, sementara pada saat yang sama pula individu menjadi pada organisasi yang diperkenalkan pada organisasi. Teori selanjutnya yaitu teori kinetik. Teori ini dikembangkan oleh masyarakat yang menggabungkan model struktur organisasi yang saling berkaitan memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya, walaupun seseorang yang ada dalam suatu kelompok, anggota dari kelompok tertentu sudah meninggal, kelompok tersebut tetap ada, hanya saja orang-orang yang ada di dalamnya digantikan dengan anggota-anggota yang baru. Selanjutnya yaitu teori public relation. Seperti yang dikatakan oleh Ron Ludlow, komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori public relation. Teori ini menyatakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara utuh atau menyeluruh oleh suatu organisasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan serta memelihara niat baik untuk saling mengerti antara organisasi dan hal layaknya. Selain Ron Ludlow, teori ini juga didukung oleh Jeff Kins. Selanjutnya teori kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin suatu organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok atau organisasi secara bersama-sama. Hersey telah memformulasikan 4 tugas pemimpin yaitu telling, selling, participating, dan delegating. Selanjutnya ada jenis komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi internal, merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Contohnya, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Pengubahan visi ini harus dilakukan dengan menyatukan pendapat setiap anggota melalui diskusi,
serta komunikasi antar anggota serta pemimpin organisasi yang baik, serius, serta intens. Jika terbentuk komunikasi yang baik, maka lingkungan organisasi pun akan baik serta memperkuat relasi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi ini biasa digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Komunikasi eksternal ini dilakukan untuk mencapai tujuan mendapatkan sponsor, iklan, membangun kerjasama, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh organisasi dari pihak di luar organisasi tersebut. Selanjutnya ada manfaat. Pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi. Dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka sebagai individu yang hidup dalam lingkungan atau berkelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Manfaat selanjutnya yaitu mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Manfaat selanjutnya yaitu mengetahui teori komunikasi dapat membuat seseorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik di dalam organisasi atau kelompok tersebut. Manfaat selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya ada fungsi komunikasi organisasi. Fungsi pertama yaitu fungsi informatif, yaitu mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi persuasif. Fungsi ini dianggap dapat mempermudah karena cara yang lebih halus atau daripada memerintah akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi integratif. Berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik.